Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Pencuri beraksi di Bandara Ngurah Rai, gasak 4 ban dan velg mobil. Unit Reskrim Polsek Denpasar Timur meringkus sepasang kekasih karena diduga memeras korbannya hingga jutaan rupiah. Jembatan di kawasan Bajres Lemadek Tabanan akhirnya bisa dilewati kendaraan umum setelah ditutup selama 2 minggu akibat sebagian ruas jalan ambles. Dalam operasi Patuh Agung, Satlantas Polresta Denpasar akhir pekan lalu menindak puluhan pelanggar lalu lintas. Razia berlangsung di kawasan traffic light Simpang Mahendra Data, Jalan Permata Hijau. Polisi mendapati banyak pengendara yang tidak mengenakan helm, menggunakan knalpot berisik, serta kendaraan tidak sesuai standar. Tercatat ada 61 pelanggaran yang ditindak petugas. Polisi menyita barang bukti, 13 unit sepeda motor, 35 lembar STNK dan 3 SIM. Aku tadi kan dari sana, kesalahan saya tuh gak pakai spion. Habis itu Suraja di kos, gak pakai plat lagi. Teman-teman kalau ketemu razia kayak gini, mending balik aja. Sering ada gini? Pertama kali kena sih. Biasanya lolos sih. Operasi Patuh Agung merupakan upaya Polri menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Denpasar. Satlantas Polresta Denpasar juga melaksanakan berbagai upaya edukatif dan preventif, antara lain membagikan stiker keselamatan berkendara, pemasangan spanduk hingga sosialisasi tertib lalu lintas kepada pengguna jalan. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Puluhan warga asing ditilang saat jajaran Polres Badung menggelar razia Operasi Patuh Agung 2025 di Simpang Tiing Tutul, Kuta Utara, Badung akhir pekan lalu. Petugas menghentikan setiap pengendara yang melanggar lalu lintas, termasuk warga asing yang mayoritas tidak mengenakan helm saat berkendara. Beberapa di antara mereka mengaku sadar telah melanggar aturan lalu lintas. Petugas Satlantas Polres Badung sejauh ini sudah melakukan sosialisasi, namun tetap saja masih banyak warga asing yang membandel. Yeah, I do. Do you know? Yeah, I know the conspiracy. A lot of my friends died from that, but it was just for 1 minute driving. You know what I mean? So. But now you're not. Yes. It's a plan. I'm human, so I make mistakes sometimes. You know what I mean? Memang betul Pak. Jadi kalau dilihat dari lokasi kita melaksanakan kegiatan di sini, memang di daerah perairan ini banyak prioritas pelanggaran dominan orang asing karena dia tidak juga mempergunakan helm, termasuk juga surat-surat juga karena dia juga termasuk dari rental dia punya. Kenapa banyak yang tidak menggunakan helm ini Pak? Apa tidak ada info dari pemilik rentalnya atau seperti apa Pak? Jadi untuk pemilik rental kita sudah kasih tahu, mungkin karena orang asing ini terlalu membandel dia. Jadi tidak menghiraukan himbauan dari kita. Dalam operasi Patuh Agung di kawasan ini tercatat ada 31 pelanggaran, yakni 20 pelanggaran tanpa helm, 7 pelanggaran tanpa plat tanda nomor kendaraan bermotor, 4 pelanggaran tanpa SIM. Dari 31 pelanggaran tersebut, 25 diantaranya adalah warga negara asing. Polisi juga menyita belasan STNK, SIM, dan belasan sepeda motor. Tim Liputan melaporkan dari Badung.
Sejak dibukanya posko pengaduan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2025, Ombudsman Provinsi Bali baru menerima 4 laporan terkait sistem penerimaan murid baru tahun 2025. Laporan diterima melalui sejumlah platform digital dan Ombudsman langsung menindaklanjuti dan mengklarifikasi laporan tersebut. Ombudsman RI Bali juga terjun langsung ke Dinas Pendidikan dan Sekolah untuk melakukan pemantauan. Hasilnya ada sejumlah masalah, antara lain ditemukan sekolah yang jumlah siswanya kurang dari kuota yang telah ditetapkan. Sejauh ini, dari kita membuka posko, kita sudah menerima 4 laporan. 2 itu terkait SPMB SD, kemudian 1 SMP dan 1 SMA. Nah, dari keempat itu sudah terselesaikan semuanya, artinya sudah mendapatkan kejelasan dari Dinas Pendidikan masing-masing. Yang kedua, masih ada sekolah yang belum terpenuhi kuotanya, seperti SMA 11 dan 12 Denpasar. Nah, terkait hal itu, Dinas akan melakukan pendataan kembali sekolah-sekolah mana saja yang kuotanya belum terpenuhi dan terkait siswa yang belum mendapatkan sekolah. Terkait nanti setelah ini, Dinas akan melakukan pendataan, baru akan ada tindak lanjut seperti apa nantinya. Posko pengaduan di Ombudsman RI akan ditutup pada tanggal 1 Agustus 2025, seiring berakhirnya seluruh proses SPMB tahun 2025. Ombudsman menghimbau kepada para orang tua siswa agar lebih teliti dan memenuhi seluruh syarat SPMB yang telah ditentukan, sehingga tidak mengganggu proses pendaftaran. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.